Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pojok Saham. Nah, kali ini kita mau mengulas tentang saham emiten TLKM atau Telkom ya, dimana baru-baru ini di media elektronik bisnis.com diinformasikan atau diberitakan bahwa, saya coba bacakan ya, rugi investasi Telkom di Goto 6,74 triliun, lebih tinggi dari Astra. Jadi menurut informasi dari bisnis.com ini, pada tahun 2022 investasi Telkom di Goto saat ini rugi sebesar 6,74 triliun. Nah, tentu ini adalah rugi yang menurut saya sifatnya adalah floating, artinya masih bisa berubah, karena ini hanya snapshot atau record per 2022, dimana kemungkinan bisa saham Goto naik sehingga kerugiannya bisa berubah menjadi untung jika memang naiknya cukup tinggi, atau kalau stabil ya tetap ruginya segitu, atau malah lebih parah kalau saham Goto terus turun maka ruginya akan lebih dalam. Nah, cuman yang saya mau coba lihat dari perspektif di sini adalah yang pertama, Telkom itu adalah BUMN ya, BUMN di mana regulasinya cukup ketat kalau kita tahu ya, di mana BUMN itu ada aspek keuangan negara di situ. Nah, saya nggak tahu apakah investasi Telkom di Goto ini akan menjadi masalah di kemudian hari atau tidak. Nah, kita harapkan semoga tidak. Nah, setidaknya ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang, pertimbangan-pertimbangan yang cukup logis dan rasional kenapa waktu itu Telkom melakukan investasi di Goto. Meskipun kita tahu setelah IPO ya, setelah go public, saham Goto langsung mengalami penurunan sampai dengan hari ini. Nah, meskipun secara faktual kita lihat di jalan antara Gojek maupun Tokopedia itu masih running bisnis dengan well ya, dengan baik, artinya bisnisnya masih berjalan. Cuman apakah masih bisa mendapatkan keuntungan? Kalau di tahun 2022 sepertinya mereka belum mencatatkan laba bersih. Nah, kembali ke investasi Telkom tersebut, memang dari sisi investasi Goto ini memiliki prospek ya, memiliki prospek, artinya startup yang memiliki ekosistem yang cukup baik, kemudian juga running sudah cukup lama. Tetapi yang perlu dipikirkan, startup itu awalnya adalah bakar duit ya, bakar duit sehingga mencari jumlah subscriber, jumlah member, jumlah orang ya, intinya seperti itu. Tetapi belum ke aspek pendapatan bersih. Nah, sekarang sudah saatnya startup seperti itu harus memikirkan revenue-nya, net income-nya, pendapatan bersih, sehingga bisa memberikan imbal hasil kepada si investor, artinya the real business ya, seperti itu. Nah, kita tunggu saja apakah investasi Telkom di Goto ini juga akan membaik, karena banyak juga perusahaan-perusahaan blue chip seperti Astra tuh juga melakukan investasi di Goto. Nah, dan juga pasti mengalami hal yang sama, tinggal porsi kerugiannya seperti apa ya, kita tinggal bandingkan saja, karena masuknya bisa jadi berbeda, jumlah investasinya juga bisa jadi berbeda, seperti itu ya. Nah, ini penting ya, karena saya teringat beberapa waktu yang lalu juga ada masalah tentang dugaan dana pensiun BUMN, di mana dia menempatkan dana pensiunnya atau investasi di saham-saham yang gorengan. Nah, jangan sampai presiden ini juga muncul di investasi Telkom di Goto, karena kita yakin Goto ini perusahaan yang bagus ya. Mudah-mudahan bisa membuktikan dengan mencetak laba dan harga sahamnya bisa naik. Nah, tentu saja ini bukan disclaimer, bukan suatu ajakan untuk beli atau jual. Ini hanya sharing saja atau berbagi informasi atau sudut pandang dari saya. Sekali lagi, ini hanya pendapat, bukan untuk mencari sensasi atau hal yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.